Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Itmam Niami dari Tadris Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat belajar, hakikat bahasa, dan prinsip belajar bahasa. Belajar adalah proses seseorang untuk mendapatkan pengetahuan, mengembangkan keterampilan, menggali skill. Dengan belajar, seseorang akan memiliki pengetahuan yang luas dan keterampilan yang memadai. Jenis-jenis belajar. Yang pertama, belajar konsep. Belajar konsep adalah proses belajar yang memahami ide dan prinsip dalam suatu gagasan. Kali ini melibatkan pengenalan dan pemahaman. Contohnya dalam pembelajaran bahasa, kita harus mengetahui tentang aturan tata bahasa seperti subjek, predikat, objek, dan keterangan. Tujuannya ialah agar kita bisa menyusun kalimat dengan baik dan benar. Yang kedua, belajar pemecahan masalah, yaitu proses mengembangkan strategi untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan masalah maupun mencari solusi pemecahan tersebut. Contohnya tentang peristiwa kebanjiran. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu apa yang menjadi penyebab terjadinya kebanjiran. Setelah itu, kita mencari solusi untuk memecahkan masalah kebanjiran tersebut. Kriteria belajar. Yang pertama, terjadi perubahan dalam kondisi sadar. Seseorang akan mengalami kesadaran bahwa dengan belajar ia akan memiliki suatu perubahan. Contohnya, kita yang semula tidak tahu matematika, dengan belajar maka akan bisa tentang matematika. Yang kedua, perubahan relatif menetap. Dalam belajar ada yang namanya informasi, di mana informasi tersebut akan kita simpan di dalam otak kita. Dalam belajar perlu dilakukan berulang-ulang agar informasi yang kita dapat agar bisa menjadi kuat. Sederhananya, ilmu tersebut akan membekas di otak kita. Yang ketiga, perubahan menjadi lebih baik. Diharapkan seseorang bisa memiliki pengetahuan dan sifat yang baik. Dengan belajar, seseorang sudah memiliki bekal untuk mengetahui mana hal yang baik dan mana hal yang buruk. Contohnya, belajar tentang akhlak. Yang keempat, perubahan mempunyai tujuan. Dalam belajar, kita harus mempunyai arah untuk masa depan kita. Mau dikemanakan arah kita nanti? Hal itu tergantung tujuan Anda. Supaya tujuan kita akan tercapai, maka kita harus belajar yang rajin. Yang kelima, perubahan karena latihan, yaitu proses mengubah tingkah laku seseorang karena melalui pengalaman maupun pelatihan. Contohnya, seseorang hanya bisa renang gaya dada. Setelah melalui proses latihan yang serius, akhirnya orang tersebut bisa menguasai gaya lain, seperti gaya kupu-kupu. Bahasa ialah ucapan ataupun ujaran yang diucapkan oleh seseorang yang mengandung suatu makna yang telah disepakati bersama-sama. Kesepakatan masing-masing kelompok tersebut diantaranya, yang pertama, bahasa itu memiliki sistem. Bahasa yang diucapkan memiliki ketentuan-ketentuan yang telah disepakati, seperti penggunaan kalimat dengan mengikuti standar SPOK. Yang kedua, bahasa bermakna. Bahasa memiliki arti yang dapat dipahami dan tidak terbelit-belit. Apakah kalian paham contoh dari kata Setayama tersebut? Tentunya tidak kan? Karena kata Setayama tersebut tidak memiliki makna. Dan apakah kalian tahu apa makna dari sate ayam? Tentunya tahu kan, yaitu memiliki makna suatu makanan. Yang ketiga, memiliki fungsi. Orang berbahasa ingin mengungkapkan sesuatu yang ada di pikiran maupun perasaannya, contohnya melalui curhatan maupun bacaan puisi. Sifat bahasa. Yang pertama, produktif. Manusia memiliki akal dan budi. Dengan akal dan budinya tersebut, manusia bisa mengubah susunan huruf menjadi makna yang lain.
Contohnya kata pisang yang terdiri dari 6 huruf, yaitu P, I, S, A, N, dan G. Modal 6 huruf tersebut, seseorang bisa mengubah susunan huruf tersebut menjadi makna lain, seperti kata sapi, nasi, pagi, singa, dan lain-lainnya. Yang kedua, dinamis. Artinya bahasa mengikuti perkembangan zaman. Pada zaman dahulu, ejaan bahasa menggunakan ejaan Van Ophuijsen, di mana kata OE dibaca U, sedangkan kata J dibaca Z, dan lain-lainnya. Lalu pada tahun 1947 menggunakan ejaan Suwanti, tulisan J dibaca Z, dan pada tahun 1972 menggunakan ejaan yang disempurnakan. Yang ketiga, variatif. Setiap orang mempunyai ragam bahasa. Contohnya bahasa Jawa. Di bahasa Jawa ada tingkatan bahasa, ada kromo alus, kromo lugu, ngoko alus, ngoko lak lugu, dan lain-lainnya. Setiap tingkatan bahasa tersebut digunakan sesuai situasi dan kondisinya. Contohnya, apabila kita ingin berbicara dengan orang yang lebih dewasa, kita menggunakan tingkatan bahasa kromo. Yang keempat, bahasa alat untuk berkomunikasi. Kita perlu berinteraksi dengan orang lain, maka kita perlu yang namanya bahasa. Kita harus menggunakan bahasa yang baik dan benar dan tidak terbelit-belit. Prinsip belajar bahasa. Yang pertama, kontekstual. Guru menghadirkan dunia nyata ke dalam kelas dan mendorong peserta didik untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, integratif, yaitu pembelajaran secara terpadu. Menyatukan aspek kebahasaan dalam satu proses pembelajaran. Artinya, satu kegiatan dan kegiatan lain tidak dapat dipisahkan atau saling berkaitan. Yang ketiga, fungsional. Pembelajaran bahasa harus dikaitkan fungsinya, baik dalam berkomunikasi maupun memenuhi keterampilan. Hal ini bertujuan agar peserta didik dapat berkomunikasi dengan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Yang keempat, prinsip apresiatif, yaitu ilmu pembelajaran yang menyenangkan. Hal ini mengajarkan siswa untuk menghargai karya sastra maupun keterampilan berbahasa, seperti menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Demikian tadi penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.